memang keluarga saya, kakak dan abang saya itu terkena kanker. Jadi saya berikan hati saya, dan gak berapa lama kemudian saya tervonis mempunyai tumor miom. Jadi saya ini adalah mantan pasien tumor. Jadi ya puji Tuhan saya survive. Dengan itu saya hati saya bilang saya harus bisa memberikan motivasi, karena obat yang terpenting untuk para pasien kanker atau tumor itu adalah support dari orang-orang terdekat. Saya tidak Bunda, hari ini kita di lapangan basket nih. Bunda, sambil olahraga. Bunda, ceritain dong pengalaman Bunda, suka dukanya sebagai relawan kesehatan. Suka dukanya ya. Sukanya ketika kita bisa berhasil membawa pasien dan ditangani oleh pihak rumah sakit, dokter, apalagi ketika mereka sudah kita dapat kabar sembuh sehat. Itu amazing banget gitu. Kita bahagia sekali sebagai relawan kesehatan. Ya nggak ada kado yang terindah selain itu, gitu kan. Tapi dukanya ketika kita tidak dapat membawa pasien, mengangkat pasien, membawa untuk ke rumah sakit, atau bisa juga itu dikarenakan mungkin kita ada yang lain. Ada juga dukanya ketika dari pihak keluarga melarang kami untuk membawa pasien ke rumah sakit. Pernah kejadian itu setahun yang lalu di Kelurahan Bakti Jaya, yang akhirnya anak tersebut meninggal. Kami pernah membawa sekali, tapi selanjutnya tidak boleh sama orang tuanya, padahal anaknya itu selalu mencari saya. Sampai di akhir, di dekat-dekat akhir dia pergi itu, dia sempat bilang, "Bunda, Mama," dia suka manggil saya juga Mama, "Tolong bawa saya ke rumah sakit, saya udah sakit, saya punya duit untuk bayar ambulan." Saya nangis di situ. Saya bilang, saya bukan mau dibayar, tidak perlu bayaran, tapi dari keluarga yang tidak boleh. Terakhir sampai saya dimarahin sama teman-temannya karena saya tidak mau membawa pasien ini. Bukan kami tidak membawa, tapi itulah dari keluarga yang tidak memperbolehkannya. Entah kenapa alasannya, saya tidak tahu kenapa. Padahal beliau pakai BPJS, artinya sudah tidak perlu dipikirkan lagi pembiayaannya. Terakhir saya mendapat kabar meninggal, saya sedih sekali, saya merasa. Bunda, ini kan aku tahu jalan ceritanya sedikit nih. Oke. Ini Bunda kan jadi pelajaran nih untuk mungkin buat ibu-ibu yang punya bawaan anak menikah kembali gitu, dengan bapak sambung lah kita sebutnya. Itu pelajaran itu apa sih yang Bu Erika misalnya dibagi untuk masyarakat gitu? Satu, pelajarannya kita sebagai wanita, sebagai ibu, jangan bodoh. Kita harus pintar, walaupun apapun pendidikannya. Kita wanita Indonesia itu harus smart. Artinya begini, pada umumnya mereka memang tidak dipungkiri ya, ada pernikahan kedua. Nah, pastinya ada juga yang membawa anak dari masing-masing suami atau istri. Jadi usul harus punya usul atau harus punya inisiatif pokoknya. Punya inisiatif, buat perjanjian anak ini sama-sama harus diperhatikan. Si wanita juga memperhatikan anak yang dibawa oleh laki-laki ini juga harus memperhatikan, harus menganggap itu sebagai anaknya. Kalau memang cuma hanya mau
masing-masing sendiri-sendiri, mendingan tidak perlu terjadi suatu pernikahan. Yang akan menjadi korban adalah anak. Sampai terjadi sakit, terabaikan. Akhirnya meninggal dunia. Karena istrinya takut sama suaminya, akhirnya anak yang seharusnya sakit dibawa ke rumah sakit. Jadi itu ya. Walaupun terakhir itu memang dibawa ke Darmais, memang itu dibawa, tapi sudah tidak bisa. Udah telat lah. Biasanya Bunda, ini kan cerita suka dukanya dan pengalaman di lapangan yang susah atau yang pengalaman di lapangan apa nih Bunda? Ketemu di pihak rumah sakit untuk menjelaskan bahwa saya ini relawan dan bertanggung jawab. Bunda biasanya kalau misalnya terjadi kesulitan di rumah sakit, biasanya saya pengen tahu, biasanya Bunda nelpon ke siapa sih Bun? Selain apa nih? Kan kita nggak mungkin pakai dana sendiri ini ya, karena nggak mungkin lah duit kita bahkan sebanyak itu kecuali kalau kita punya ini pemerintah gitu. Kalau ada kesulitan seperti itu biasanya siapa Bun yang dihubungin atau gimana nih? Kalau misalnya dengan pihak berumah sakit untuk meyakinkannya. Tapi begini, selama ini saya ya, bukan dengan yang lain ya. Ini saya, ini kejadian saya. Ada beberapa rumah sakit memang sudah ada beberapa rumah sakit yang memang mereka memang welcome dengan para pekerja relawan kesehatan. Apalagi khususnya di Depok ini welcome sekali ya rumah sakit itu kan. Hanya biasanya itu terhambat dengan pembiayaan. Karena pertama di Depok itu masih banyak yang rata-rata tidak mempunyai jaminan kesehatan, atau yang terhambat pembiayaannya dikarenakan beberapa tahun kebelakangan ini kita dilanda pandemi, banyak yang di PHK dan jadi biasanya kalau dari rumah sakit kalau kita datang kita langsung bilang kita pakai BPJS, tapi ditanyakan juga atau pakai apa. Kalau tidak punya, bilang bansos, nanti kita urus bansosnya. Tapi ada juga terkendala ketika kita bilang bansos, pengurusan belum selesai, ya pasien mau pulang, ada juga bansos yang ditolak, mungkin karena ada kriteria yang tidak bisa. Jadi mereka harus bayar full. Ya, ada yang seperti itu. Ada juga yang memang dia tidak benar-benar tidak punya duit. Kami biasanya itu menaruhkan KTP kami atau SIM kami atau STNK motor kami relawan. Jadi kamilah yang bertanggung jawab pasang badan untuk pasien ini. Pernah kejadian dulu anak kecil di lingkungan Mekarjaya, panas tinggi saya bawa karena memang tidak punya identitas yang jelas ibunya. Saya bawa ke HGA, anak itu kena DBD akut, sudah tinggi sekali. Tapi seperjalanan waktu kami tidak bisa, bansos itu nggak bisa diselesaikan karena memang datanya dia itu tidak amburadulah gitu kan. Jadi kalaupun untuk pembenahan butuh waktu yang lama, sementara kalau bansos itu 3 kali 24 jam. Jadi ketika kami minta bantuan yang lain pun agak susah karena memang tidak ada identitas. Yang diperlukan adalah kan identitas sekarang. Mau nggak mau ya bukan nyesek, tapi ya karena memang dari hati memang kita, saya sendiri memang memberikan hati saya untuk warga yang sakit, yang tidak mampu. Ya dengan keterbatasan saya sendiri pun ya akhirnya saya korek-korek tabungan saya. saya ini supaya dia juga bisa pulang, akhirnya tidak tertahan. Ya kalau nilai kecil saya ya dan teman-teman itu masih bisa untuk berpatungan. Ya dengan kata lain kita ikhlas karena kita memang akan harus membantu orang, gitu. Bukan yang mau menjadi pahlawan. Ada juga yang kita terhambat ketika jaminan sosial bansosnya ditolak. Ya mungkin karena memang contohnya bukan domisili Depok
mau mengurus pun agak susah. Nah, dia ini mau keluar dengan biaya sekian besarnya. Ketika didatangkan ke billing, saya hanya punya uang sekian, kurang dari tagihan rumah sakit, hanya supaya bisa pulang saja. Tetapi tidak boleh ditahan sama pihak rumah sakit. Kadang kita berpikir kemana ya, waktu itu saya mencoba ke Dewan, tapi sama aja, lari aja ke sini gitu kan. Terus terakhir Dewan itu bilang, saya tidak membantu seperti itu, tetapi membantu yang seperti ini gitu kan. Aduh, sama aja bohong dong ditanya-tanya. Nah seperti itu akhirnya kami juga fight ke rumah sakit, tapi rumah sakit juga tetap kekeh harus full sekian dibayarkan baru boleh pulang. Terakhir ya saya berpikir ya nekat aja ya, saya menghubungi salah satu badan zakat ya. Apa tuh badan zakat? Basnas RI langsung. Basnas RI-nya saya telepon bapaknya langsung ke sana, salah satu pejabatnya. Saya menceritakan seperti ini, akhirnya ya alhamdulillah puji Tuhan ya, responnya baik sekali. Tapi memang harus butuh waktu untuk penyesuaian, artinya pembenaran benar nggak sini gitu. Jadi diteliti dulu oleh pihak Basnasnya. Administrasinya harus ini ya. Betul, benar nggak? Setelah benar, wawancara dengan pasien, wawancara dengan keluarga melalui Viko, karena memang ini urgent, biasanya kan harus pakai berkas dulu ya masuk. Ini emergensi aja ya. Alhamdulillah pasien bisa pulang. Itu bahagia. Tapi ketika memang masih terhambat, kita itu saya pusing, nggak bisa tidur, nggak bisa apa, kepala puyeng, mikirin gimana caranya ya ini si anak supaya bisa pulang, karena si anak akan makin lama stres di rumah sakit gitu ya. Ya cuman sih saran saya aja untuk pihak rumah sakit ya, bisa lah, artinya fleksibel. Bisa lah kasih hati, karena tidak semua itu orang kaya. Yang sakit ini banyak yang miskin saat ini. Orang kaya aja sekarang bisa menjadi orang miskin. Seperti itu. Kakak Erika, apa sih yang memotivasi Kakak Erika sehingga tertarik di ini relawan kesehatan ini? Kalau kita ini kan kayak, wah kayaknya butuh perjuangan banget nih. Awalnya sih sebenarnya saya terjun di pemerhati cancer. Sebelum 4 tahun kebelakang ini saya terjunkan diri untuk kesehatan di Depok. Saya pemerhati cancer awalnya karena memang keluarga saya, kakak dan abang saya itu terkena cancer. Jadi saya berikan hati saya. Dan gak berapa lama kemudian saya tervonis mempunyai tumor miom. Jadi saya ini adalah mantan pasien tumor. Jadi ya puji Tuhan saya survive. Dengan itu saya hati saya bilang saya harus bisa memberikan motivasi, karena obat yang terpenting untuk para pasien kanker atau tumor itu adalah support dari orang-orang terdekat. Saya tidak bisa memberikan materi, tapi saya bisa memberikan support yang ikhlas. Barulah saya terjun. Ada beberapa pertama kali itu karena ada orang yang datang ke rumah malam-malam tuh cukup. Kakak tolong bantu, siapa ya ini? Saya bingung. Sakit kak, tapi nggak punya biaya kak. Nggak punya biaya. Ya udah kita bawa ke RSUD aja ya. Saya bawa ke RSUD. Ya alhamdulillah waktu itu tanggapannya positif. Tapi sebenarnya sebelumnya itu ya ada intrik-intrik lah, biasa di rumah sakit gitu kan. Karena memang mereka itu tidak punya jaminan kesehatan juga. Mereka tidak punya jaminan kesehatan. Jadi ya kami berjuang juga ya untuk memberikan yang terbaik. Artinya waktu itu saya mencoba meminta bantuan kepada salah satu dewan juga di Depok, tapi akhirnya
karena kami merasa dikerjain. Mana orang keluarga pasien? Ketika saya minta keluarga pasien ngomong, nggak diangkat-angkat teleponnya, padahal beliau lagi online. Sampai akhirnya saya marah, tidak perlu kita meminta bantuan. Ya puji Tuhan, dari salah satu pejabat juga di Depok, dengan nekat saya bilang, aduh, saya berdoa dengan keyakinan saya, dalam nama Yesus saya harus bisa membantu orang ini. Saya teleponlah pejabat itu, puji Tuhan saya diarahkan, bawalah ke sini. Beliau akhirnya membantu saya untuk memasukkan pasien ini ke rumah sakit Primo. Sampai akhirnya sembuh, boleh pulang. Itu saya sangat senang sekali. Oh, itu pertama-tamanya Kakak Erika tertarik terjun? Iya. Akhirnya menjadi tertarik jadi relawan itu ya pertama-tama? Yang entah siapa, saya memang akhirnya tertarik karena banyak juga yang suka datang ke rumah, suka telepon, suka WA, bunda tolong bunda ini panas bunda, akhirnya sana kesini ya saya hanya minta diberikan kesehatan aja sama Tuhan dan selagi saya bisa mampu melayani sesama, sama saja kan kita melayani Tuhan di sini, itu aja. Kakak Erika, makasih banyak berbagi pengalaman. Kakak Erika, makasih atas waktunya. Terima kasih. Dan saya kagum pokoknya dengan perjuangan Kakak Erika. Ya, salam sehat.